Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pesugihan babi ngepet, pertapaan di Gunung Kawi. Dudung dan istrinya, Tina, telah lama mendambakan kekayaan yang tak kunjung datang. Hidup mereka semakin sulit, terutama karena mereka harus menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Dengan penghasilan yang pas-pasan, Dudung merasa beban di pundaknya semakin berat setiap hari. Setiap kali pulang kerja, Dudung melihat wajah-wajah anak-anaknya yang polos, yang kadang terpaksa tidur dengan perut keroncongan. Rasa bersalah dan putus asa mulai menggerogoti hatinya. Rumah mereka sederhana, bahkan cenderung kumuh, dengan dinding yang mulai lapuk dan atap bocor yang sering menjadi masalah saat hujan turun. Tina, yang setiap hari harus mengurus anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah, juga terlihat semakin letih dan kurus. Tekanan ekonomi benar-benar menghimpit keluarga ini, membuat mereka merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa harapan. Impian untuk hidup mewah, dengan makanan yang cukup dan pendidikan yang layak untuk anak-anak, terasa semakin jauh. Desakan ekonomi yang tiada henti membuat Dudung semakin terpojok, hingga akhirnya ia nekat mencari jalan pintas. Kabar mengenai pesugihan di Gunung Kawi yang konon bisa mendatangkan harta berlimpah dalam waktu singkat, mulai menarik perhatiannya. Di sebuah malam gelap tanpa bintang, Dudung dan Tina tiba di kaki Gunung Kawi, ditemani oleh seorang dukun tua yang mereka sewa untuk memandu mereka dalam ritual pesugihan. Wajah keduanya tegang, terutama karena mereka membawa anak bungsu mereka yang masih balita, sebagai bagian dari ritual yang mengerikan ini. Dukun itu, dengan mata yang tampak kosong namun penuh misteri, berkata dengan suara berat, "Kalian harus bertapa semalam suntuk di dalam gua ini. Jangan ada kata ragu atau takut. Saat kalian bertemu dengan siluman babi, terimalah apa yang diberikannya. Itu tanda bahwa pesugihan kalian diterima." Dengan hati yang bercampur aduk antara ketakutan dan harapan, Dudung dan Tina melangkah ke dalam gua, menuju tempat yang telah ditentukan. Anak bungsu mereka tertidur lelap, tanpa tahu nasib apa yang menantinya. Mereka membawa sang anak ke dalam sebuah gua gelap yang terletak tak jauh dari tempat mereka akan bertapa. Di dalam gua itu, ada sebuah batu lebar dan dingin, tempat sang anak ditidurkan dan diletakkan sebagai tumbal. Sementara anak mereka terlelap di atas batu itu, Dudung dan Tina duduk bersila di atas tanah lembab di tengah lingkaran batu yang sudah dilingkari kain merah. Wajah Dudung mulai pucat, sementara Tina mencoba menahan gemetar di seluruh tubuhnya. Malam semakin larut, dan suasana semakin menyeramkan. Kegelapan gua seolah hidup, bernafas dengan ritme yang membuat jantung Dudung dan Tina berdegup kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar, semakin dekat dan semakin mengerikan. Lolongan anjing liar bergema seperti jeritan makhluk dari dunia lain, sementara jeritan burung malam berubah menjadi tangisan memilukan yang menusuk jiwa. Sesekali, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dan serat, seperti makhluk besar yang menyeret tubuhnya di atas tanah yang lembab.
Angin yang bertiup membawa bau busuk yang lebih menyengat, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Di antara hembusan angin itu, Dudung mulai melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak cepat di antara bebatuan, bayangan hitam dengan bentuk tubuh yang tak menentu. Tina, yang berusaha tetap tenang, tiba-tiba terlonjak ketika melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong melayang di atas tanah, rambutnya yang panjang menjuntai seperti akar pohon mati. Sosok itu hanya menatap mereka tanpa berkedip, sebelum menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Mendadak, suasana menjadi sangat hening. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara derap kaki yang berat dan aneh, seperti kaki binatang yang besar dan kotor. Suara itu semakin dekat, membuat jantung Dudung dan Tina berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Dari balik kegelapan, muncul sosok menyeramkan, seekor babi besar dengan bulu hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api. Nafasnya terdengar berat dan menggeram, sementara kakinya yang penuh lumpur menyentuh tanah dengan suara berdecit yang mengerikan. Dudung dan Tina bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang setiap kali babi siluman itu melangkah lebih dekat. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba siluman babi itu menggerakkan tubuhnya yang besar dan menjijikkan, lalu dengan gerakan yang lamban, ia membuang kotoran tepat di hadapan Dudung dan Tina. Bau busuk yang sangat menyengat langsung menyebar, memenuhi udara di sekitar mereka, membuat Dudung hampir pingsan. Mata Tina melebar karena ketakutan dan jijik, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan segera terjadi. Anak bungsu mereka, yang tertidur di atas batu dalam gua, tiba-tiba terbangun dan mulai menangis keras. Suaranya yang penuh ketakutan memecah keheningan malam itu. Sebelum mereka sempat bergerak, siluman babi itu dengan gerakan cepat menghampiri gua, menyambar anak mereka dengan taringnya yang tajam. Dudung dan Tina terkejut dan berteriak. Tetapi suara mereka tertelan oleh malam yang gelap. Dengan anak mereka di mulutnya, siluman babi itu mulai melangkah mundur, membawa pergi anak bungsu mereka ke dalam kegelapan. Tangisan anak mereka yang penuh ketakutan terdengar semakin jauh, disertai panggilan yang memilukan, "Ayah! Ibu!" Suara itu semakin redup, tenggelam di tengah suara langkah berat siluman babi yang semakin jauh. Rasa sakit dan penyesalan menghantam Dudung dan Tina dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dukun yang mengawasi dari kejauhan memberi isyarat agar Dudung dan Tina segera mengambil kotoran tersebut. Kotoran itu adalah simbol kekayaan yang akan mereka terima, tetapi harga yang harus mereka bayar kini jelas di depan mata mereka. Anak bungsu mereka yang tercinta telah diambil oleh siluman babi itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, Dudung meraih kotoran itu dengan kain yang telah disiapkan. Bau busuknya begitu menyengat, membuat perutnya mual. Mereka pulang ke rumah mereka yang kumuh, tubuh dan pikiran mereka masih dihantui oleh peristiwa di Gunung Kawi. Rumah itu, yang dulu terasa sempit dan penuh kesulitan, kini menjadi tempat di mana mereka harus menyelesaikan ritual yang mengerikan ini. Malam Selasa tiba, dan ketegangan semakin memuncak. Di dalam rumah yang remang-remang, Dudung duduk di sudut ruangan, memegang kotoran yang mereka bawa dari hutan. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Kata-kata dukun itu terngiang di kepalanya, "Dudung, kau harus memakan kotoran ini sambil memakai kain hitam ini. Berjongkoklah,
dan bacalah mantra-mantra yang telah kuajarkan padamu." Dudung menutup wajahnya dengan kain hitam yang diberikan dukun itu, lalu berjongkok di lantai yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia mendekatkan kotoran itu ke mulutnya. Rasa jijik dan takut hampir membuatnya berhenti, tapi dia memaksakan dirinya untuk terus melafalkan mantra-mantra yang telah diajarkan. Setiap kata terasa berat, seolah-olah mengandung beban dosa yang tak terampuni. Sementara itu, Tina menyalakan lilin yang harus tetap menyala selama ritual berlangsung. Dia duduk di dekat lilin, menjaga agar nyalanya tetap hidup. Setiap kali angin malam berhembus melalui celah-celah dinding rumah mereka yang lapuk, Tina merasa jantungnya berhenti sejenak. Dia tahu bahwa jika lilin itu bergerak, suaminya bisa dalam bahaya besar. Setelah ritual itu selesai, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Kulit Dudung mulai menghitam, dan tubuhnya perlahan-lahan menyusut, sementara kaki dan tangannya berubah menjadi cakar kasar. Wajahnya yang tadinya manusia, kini berubah menjadi moncong panjang dengan taring yang tajam. Dalam beberapa saat, Dudung sudah tidak lagi menyerupai manusia. Dia telah berubah menjadi seekor babi hutan berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala. Tina menjerit ketakutan, mundur sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Namun, di dalam hatinya, Tina tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihan yang mereka buat, pesugihan yang mereka ambil untuk mendapatkan kekayaan. Tanpa berkata apa-apa, babi hutan hitam mulai bergerak menuju pintu rumah. Ia mendorong pintu dengan moncongnya, dan keluar ke dalam malam yang dingin. Dudung, dalam wujud barunya sebagai babi hutan, mulai mencari rumah-rumah di desa yang memiliki harta. Dengan naluri yang tajam, Dudung mengendus-endus udara, mencium bau uang dan emas yang tersembunyi di dalam rumah-rumah. Setiap kali ia menemukan rumah yang memiliki kekayaan, ia menggesekkan tubuh babinya ke dinding rumah tersebut. Gerakan itu seolah-olah menyedot kekayaan dari dalam rumah ke dalam dirinya, sebuah proses yang membuat tubuh babi itu semakin kuat dan besar. Malam demi malam, Dudung berkelana di desa, mencari harta dengan cara yang mengerikan ini. Sementara di rumah, Tina hanya bisa menunggu lilin dalam ketakutan. Kekayaan memang mulai datang, tetapi bersamanya datang juga kutukan yang tak mungkin dihapus. Setiap kali Dudung kembali, Tina melihat sesuatu yang lebih mengerikan di mata suaminya, sesuatu yang semakin jauh dari manusia dan semakin dekat dengan kegelapan abadi. Terima kasih telah mendengarkan cerita Pesugihan Babi Ngepet, Pertapaan di Gunung Kawi, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.